kita lanjutkan ya untuk bisa menuju ke keluarga sakinah mawaddah warahmah. Suami asik dengan gadgetnya. Bagaimana kita cara berbicara dengan beliau? Ya, jangan sampai ada uring-uringan, tapi kita ayo punya cara ampuh untuk caper dengan suami. Bunda Dina, caper dengan suami. Gitu ya. Pernahkah Bapak Ibu, ya terutama ibu-ibu ini ya, atau juga yang bapak nih, kok tidak mudah nih ya mengendalikan ya istri gitu ya. Nah, pernahkah teman-teman semua merasa ya tidak diperhatikan oleh pasangan hidup ya? Jangan-jangan ada ya di antara kita di sini ya. Coba perhatikan nanti materinya dan bisa dipraktekannya ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah suami ya, suami kita ya, suami ibu-ibu ya, lebih perhatian dengan permainannya atau mungkin ya suami senang dengan bestinya dengan sahabat terbaiknya di luaran ya, bahkan senang akhirnya keluar rumah kayak gitu ya. Adakah yang seperti itu ya? Kalau ada, memang ini cukup tidak mudah ya persoalannya. Nah, bila suami menjadi perhatian, ya lebih perhatian kepada permainannya, ya gadgetnya, atau bahkan sahabatnya. Padahal istrinya, pasangan hidupnya, yang seharusnya mendapatkan ada perhatian yang lebih banyak dibandingkan dari yang lainnya. Ya, tapi jangan khawatir nih, ya ibu-ibu terutama yang bapak juga yang untuk istrinya ya. Di sini nanti akan saya jelaskan secara singkat ya karena waktunya terbatas ya. Akan saya jelaskan solusi-solusinya. Cara nanti bisa berbicara dengan suami atau pasangan hidup tercinta agar nanti suami menjadi perhatian gitu ya. Ada nanti ikhtiar langitnya ada ya, kemudian juga ikhtiar buminya ada gitu ya. Yang pertama adalah nanti kita bahas ikhtiar buminya ya. Tapi sekarang ini pendahuluannya ya agar kita nanti bisa paham ya. Kadang ya kita ingin ya membuat suami atau pasangan hidup ya lebih perhatian kepada kita ya, baik yang istri, yang kita perempuan ya berarti suaminya agar lebih perhatian, kemudian istri suami juga ya kepada istrinya ya. Nah, saya sarankan ya untuk Bapak Ibu, karena untuk bisa dapat perhatian dari pasangan hidup, jangan pakai cara-cara biasa ya Bapak Ibu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya ya, kita pakai cara yang logika kan, pakai cara-cara yang biasa. Contohnya apa? Yang perempuan nih biasanya merengek. Merengek itu contohnya seperti apa? Mas, tolong dong dengerin, aku mau cerita. Kayak gitu kan. Nah, pada saat tolong dong kayak gitu ya, tolong dong gitu, Mas, tolong kayak gitu ya. Ya ini baik gitu kan. Tapi cara seperti ini tidak menarik gitu. Bisa jadi tidak mempan gitu ya. Bila mempan, bila bisa nih sampai kayak gitu ya, cuma sebentaran, tidak bisa bertahan lama. Ya. Dan belum tentu pasangan hidup menjadi ikhlas dalam mendengarkannya. Terpaksa aja karena tadi, Mas, dengerin dong kayak gitu kan. Jadi terpaksa akhirnya, gimana sih istriku kayak gitu kan, tak dalam hati gitu kan. Nah, kemudian contoh yang kedua bagaimana? Ini cara-cara biasa ya, contohnya protes ya, marah sama suami kayak gitu kan. Mas, kamu kok main gadget terus gitu. Mas, kamu kok main game terus gitu ya, main game melulu nih, tidak perhatian sama aku gitu kan. Marah kan seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu adanya, suami justru malah makin menjauh, ilfil. Kalau kita banyak tuntutan gitu ya. Ini kan saya dari perjalanan belajar gitu ya. Dulu mungkin kayak gitu ya. Nah, makanya perjalanan belajar, kalau kayak gitu caranya memang tidak menarik ya gitu kan. Ya, yang terjadi memang semakin malah senang keluar gitu ya. Nah, bagaimanakah cara ya agar menarik perhatian, caper ya kepada suami yang justru nanti menjadikan lebih bahagia dan lebih tersentuh hatinya ya. Diibaratkan seperti ini ibu-ibu terutama ya, dalam menangkap ikan di kolam ya, juga yang bapak kan ada ya untuk istrinya ya, dalam menangkap ikan di kolam ya, kita tak perlu repot-repot menceburkan diri ke kolam kemudian bekerjaran gitu, ngejar ikan, tidak perlu ngejar-ngejar ikan untuk menangkapnya, tidak perlu ya. Nah, nanti akan tidak mudah dan tidak ringan dan juga melelahkan. Bagaimanakah caranya agar nanti ikannya ya bisa datang tersendiri, ya datang sendiri tertangkap ya, dan dengan tidak usah pakai effort yang lebih ya, dengan tenaga yang lebih, tapi kemudian malah rezekinya tuh mendekat, ikannya mendekat. Caranya yaitu dengan memberikan pancingan.
Caranya seperti apa? Memberikan pancingan, memberikan umpan. Saya cukup cepat ya Bapak Ibu karena hampir jam 11 ya. Tapi masih setengah 11 gitu ya. Nanti agak cepat. Insya Allah bermanfaat nih Bapak Ibu ya. Kasih umpannya nih Bapak Ibu, karena kan saat ikan biar nanti datang sendiri ya ke dalam ini ya apa namanya ya jaring kita gitu ya. Jadi di dalam lingkungan kita gitu ya, ikannya itu kita harus pancing kan dengan apa? Dengan hal-hal yang menyenangkan gitu, dengan hal yang menarik gitu kan di dalam kolam itu. Lalu nanti kita biarkan ikannya nanti akan datang sendiri seperti itu. Nah, begitu juga pada saat kita ingin menarik perhatian pasangan hidup. Kita tidak perlu ngotot gitu, tidak perlu ngoyo untuk mendapatkan perhatian suami. Yang perlu untuk kita perbaiki adalah wilayah di dalam diri kita, bawah sadar kita gitu. Nah, cara-caranya bagaimana? Bagaimana caranya nih Bunda Susan gitu ya untuk bisa dengan mudah kok nanti suami menjadi perhatian, istri juga lebih manut gitu ya. Nah, caranya adalah seperti ikan tadi ya, diberikan ada umpan yang menarik. Nah, umpannya kan beda nih kalau maaf ya, kalau pasangan hidup kita kan manusia gitu ya. Beda kan dengan adanya ikan tadi gitu kan. Tetapi halnya adalah mirip-mirip gitu ya, hampir mirip ya. Umpannya untuk bisa kita berikan ya kepada suami gitu ya, banyak sekali jenisnya Bapak Ibu ya. Jadi pancingannya itu banyak sekali yang kita bisa berikan ke suami. Nah, pada saat suami asik ya bersama dengan gadgetnya ya atau mungkin dengan YouTube-nya gitu kan, kita pakai ada cara ampuh ya, cari perhatian suami. Caranya seperti apa? Pertama ya, coba yang ibu-ibu ya pengen cari perhatian suami ya, ibu-ibu bisa dengan sengaja nimbrung gitu. Masih lihat apa sih Mas kayak gitu. Jadi nimbrung gitu kan di aktivitas yang suami sukai. Ya misalnya asik nih nonton YouTube ya, kemudian main game. Alhamdulillah suami saya enggak main game. Gitu ya, paling asik scroll WA karena tugasnya banyak kayak gitu ya. Nah, suami ibu-ibu apa nih yang di sini ya semua peserta ya senang main game atau senang lihat YouTube. Kalau YouTube-nya adalah Ustadz Nasrullah keren, nanti makin sayang ya sama kita gitu ya. Nah, dilihat aja gitu ya. Kemudian kita harus legowo nih ibu-ibu ya. Kita harus legowo. Kalau bapak-bapak saya yakin mudah prakteknya. Kalau bapak-bapak. Nah, kemudian yang ibu-ibu nih kadang cukup repot ya. Ya Bunda aku kesel kok. Kenapa sih harus saya ngalah terus kayak gitu kan. Lah mau ajaib enggak gitu kan. Kalau mau ajaib ya memang harus praktek gitu kan. Ini kan pada saat kita nimbrung itu kan kita turun garis kebenaran. Jurusnya ini ya. Jurusnya kita turun garis kebenaran gitu. Pokoknya kita pelongkan aja gitu ya. Kita nimbrung ke sana gitu ya. Lihat ada apa gitu ya. Ada permainan apa nih. Tapi enggak usah seperti ini ya. Kayak sapam gitu. Lihat apa Mas. Enggak kayak gitu. Senyum aja gitu ya. Nanti kalau misalnya suami nyaman gitu ya karena kita ndak mendikte gitu ya dan juga ndak seperti mengecek dengan jelas apa sih yang dilihat gitu ndak gitu. Kita kayak berteman aja kayak gitu kan, sounding kan ya. Nah, saat suami nanti senang gitu ya karena kita bersama di sana kan menjadi semangat ya. Kemudian beliau itu berasanya tuh hobinya itu diterima gitu kan oleh pasangan. Maka selanjutnya yang terjadi adalah respon baik dan antusias. Nah ini keren banget nih Bapak Ibu ya, yang ibu-ibu ya bisa untuk dipraktekkan ke suaminya. Selanjutnya nanti ya suami diajak ngobrol gitu ibu-ibu ya, diajak untuk bicara komunikasi agar apa nih? Agar sinergi. Nah saat suami responnya baik, lalu lanjutkan ya obrolannya dialihkan nih. Ya dialihkan kan udah makin asik ya. Dialihkan kemana nih? Dari awalnya pembicaraannya adalah YouTube atau game gitu ya. Kemudian diarahkan tentang hubungan suami istri kayak gitu ya. Bagaimana kayak gitu kan untuk yang lebih baiknya. Padahal kan sedikit sepil-sepil nih nyindir kayak gitu ya. Tapi kita olah gitu seakan-akan tidak menggurui gitu kan. Seakan-akan juga
tidak menyalahkan seperti itu, tetapi bicaranya tuh kayak nyantai kayak gitu kan, tentang kehidupan, apalagi tentang agama, tentang ibadah kayak gitu kan, ya. Nah, di sana nanti pada waktu terjadi ada komunikasi yang baik ya, justru malah suami nanti tidak asik lagi dengan gamenya, perlahan-lahan kan, lebih asik cerita sama istrinya gitu kan, karena sudah diberikan nih masukan demi masukan gitu ya. Nanti ibu telaten tuh seperti itu kan ya. Nah, akhirnya suami nanti tersadar, oh iya ya kayak gitu. Dan mulai untuk mengurangi yang hobi-hobinya tadi yang mungkin terbilang mudorot. Seperti itu ya. Lalu caper yang kedua bagaimana? Caper yang kedua ibu-ibu ya, sering-seringlah memuji suami. Nah, yang bapak puji istrinya, Masya Allah deh, masakannya enak. Masakannya endang banget. Ya barangkali nanti tiba-tiba ada sikap dari pasangan yang membuat hati kita nggak berkenan, atau mungkin nanti ada sikap-sikap lain dari kanan kiri kita yang membuat hati kita nggak nyaman. Kita udah rilis dulu kita ya persoalan dulu gitu, sudah punya penangkal pandan pandan berdoa, kemudian yang sudah pesen eh, garam rupiah dalam pengiriman ya, mudah-mudahan segera sampai ke tempat masing-masing ya. Jadi pengirimannya setiap hari ya, sampai pukul berapa Bunda? Jam 5 sore ya Bunda Ya, ya? jam 5 Ya, jam 5 sore. Jadi kalau ordernya sebelum jam 5, insya Allah ikut pengiriman pada hari itu. Tapi kalau ordernya setelah jam 5 berarti mengikuti pesanan hari berikutnya. Seperti itu ya Ayah Bunda semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, bahagia, lancar usahanya, lancar rezekinya, dan lain sebagainya. Ya, dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan untuk doa penutup kafaratul majelis. Ya, alhamdulillah semuanya masih dalam stay on ya, stay on yang semangat di Google Meet dan juga ada di grup WA ya. Bersyukur sekali Bapak Ibu semua, materi telah kami sampaikan. Ada yang terima kasih dari Bunda Suryani, Masya Allah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Dan kemudian Bunda Pita tadi menyampaikan ada kisah ya, kisah siapa Bunda namanya? Kisah siapa Bunda tadi? Kisah dari seorang ya, seorang ini ya apa namanya? lama. Hah? Siapa Bunda? Bahasa lama. Sahabat, sahabat dari Rasulullah. Sahabat dari Rasulullah ya. Yang ternyata pada saat itu beliaunya itu dalam ketidakmudahan. Nah, setelah diberikan ada modal gitu ya, modal dan doa dari Rasulullah akhirnya menjadi kaya raya. Tetapi karena tidak mau sedekah ya, ternyata adalah penyesalan di belakang ya, karena pada saat mau sedekah tidak diterima lagi, sedekah tidak diterima lagi gitu ya. Itu pada saat kehidupannya Rasulullah ada umatnya yang seperti itu. Nah, makanya ini sebagai pembelajaran untuk kita Bapak Ibu ya, untuk kita dalam keadaan apapun saat itu kita bisa sedekah, lakukan gitu ya, lakukan berapapun seikhlasnya. Jadi Bapak Ibu besok ya ada Jumat Peduli. Nah, silakan Bapak Ibu mengikuti, ada di PMB 266 ya, ada di Arta MR. Jangan sampai kita seperti halnya sahabat Rasulullah yang tadi diceritakan ya, umatnya dari Rasulullah yang tadi diceritakan oleh Bunda Pita. Ada kisah puzzle ya di zamannya Rasulullah saat itu. Nah, itu untuk kisah-kisah seperti itu diceritakan adalah untuk kita mengambil ibrohnya, pembelajarannya. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Maka kita untuk bisa bersegera ya, bisa berbagi gitu ya. Karena sebenarnya pada waktu kita sedekah itu energinya untuk kita kembali, sama aja investasi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan uang yang kita sedekahkan sebenarnya itu adalah tabungan kita yang nanti bisa kita ambil kapanpun gitu ya. Kita minta aja sama Allah, nanti akan dikembalikan dengan berlipat-lipat. Karena itu tabungan kebaikan kita. Kita mau melepas gitu ya, melepas kemelekatan ya. Alhamdulillah belajar di mana rezeki lengkap semua ya. Ada belajar tarik uang, ada belajar untuk bisa samara keluarga, untuk bisa juga kita sehat walafiat ya. Insya Allah nanti materinya ada kembali seperti itu, karena kita butuh 3
file itu ya, sehat, kemudian finansial membaik, keluarga juga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah kita mendapatkan seperti kehidupan di surga, padahal kita masih ada di dunia, gitu ya Bunda Akifah ya. Bahagia fit dunia indal akhirat kelak, ya mendapatkan surga terbaik. Demikian Bapak Ibu semua, Masya Allah, tanak gitu ya, tanak ini lengkap gitu ya, lengkap dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada penyampaian saya atau Bunda Pita yang kurang tepat. Kami Arta MR mohon maaf yang setulus-tulusnya dari Bapak Ibu semua atas kekurangan kami. Nah, kemudian kita nanti lanjut ada di grup WA, misalnya ada yang tanya-tanya lain-lain ya, silakan. Kemudian yang sudah ada alat-alatnya tadi ya pandan berdoa ya, kemudian ada garam yang sudah sampai, silakan nanti malam untuk kita bisa beriadah kembali ya di tahajud bersama, tapi di ruangannya masing-masing seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau belum ada garam ininya, rukiahnya, bisa pandan aja dulu kayak gitu ya. 9 lembar ditaruh malam ini ada di ember atau bak mandi gitu ya. Bismillah. Nah, Bapak Ibu, mari kita untuk mohon ampunan kepada Allah setelah kita saling memaafkan bersama-sama di sini. Kita lanjutkan mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu semua, saya doakan Bapak Ibu esok hari mendapatkan aneka keajaiban, mendapatkan banyak rezeki yang berlimpah dialirkan dari Allah, dari arah manapun, bertubi-tubi berdatangan kepada Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.